Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman? Di video kali ini saya Dr. Gigelada Marlina. Kebetulan saya hari ini pas hari Senin ya, awal kita aktivitas di kantor saya, Ane Resa. Saya kedatangan teman saya, tamu nih di kantor yang dulu ketika saya memulai untuk aktivitas di Sukabumi, beliau-beliau inilah yang penyemangat kehidupan saya sampai saat ini saya seperti kayak gini. Alhamdulillah berjalan berkat semangat ya, tetap semua dari saya juga. Hanya kalau saya tidak berkolaborasi, kalau saya tidak bertemu dengan banyak orang, saya akan tetap diam stagnan. Hanya ketika saya tetap beraktivitas dan saya tetap mencari dan menemukan untuk kerjasama, alhamdulillah perkembangan yang tadinya saya belum cerita panjang tentang diri saya, tapi saat ini berkat beliau-beliau ini, ada Pak Yusmeli dan Bu Ono Khadijah yang memulai kegiatan aktivitas saya di Sukabumi, dimulai dari klinik kimia farma sampai akhirnya terbentuk podcast, terbentuk vlog saya, terbentuk banyak hal dari Alenesa Group. Teman-teman bisa ikuti kegiatan saya di Alenesa Group. Tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa subscribe Alenesa Group untuk informasi kegiatan pembelajaran sehingga kita sama-sama maju bersama. Baik, saat ini saya sapa dulu yang pertama, siapa dulu ya, Pak Yusmeli dari Perpustakaan Cisarua. Apa kabar Pak Yusmeli? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, dokter. Alhamdulillah ya Pak Yusmeli ya. Hari ini kita dadakan untuk ngobrol nih. Saya tembak untuk ya supaya teman-teman tahu seperti apa sih kegiatan kami. Awalnya Alenesa Group berdiri gitu kan, dan dimulai seperti apa. Beliau ini yang waktu itu saya ajak untuk berkolaborasi, yang diperkenalkan oleh Bu Ono Khadijah. Nanti lanjutnya kita ketemu sama Bu Ono ya, supaya cerita awalnya itu dari Bu Ono sebenarnya. Tapi ya kita coba tanya dulu Pak Yusmeli. Assalamualaikum Pak Yusmeli. Terima kasih sudah hadir. Saya tembak hari ini nih untuk kita ngobrol ya. Karena dengan aktivitas yang masing-masing, udah Pak Yusmeli kemana, saya kemana gitu kan. Hari ini saya undang Pak Yusmeli untuk ngobrol di sini di kantor Alenesa. Saya pengen ngobrol-ngobrol flashback gitu kan. Kenapa sih kita bisa ketemu nih? Walaupun awalnya kita ketemu dari Bu Ono Khadijah, tapi ya akhirnya berkelanjutan dan sekarang dua-duanya bersinergi datang kemari. Dan gimana nih Pak Yusmeli sekarang kondisi Pak Yusmeli sehat? Alhamdulillah sehat, dokter. Alhamdulillah ya. Kita dulu memulai kegiatan ini sebelum pandemi ya Pak Yusmeli ya, dengan kegiatan banyak hal ya di Perpustakaan Cisarua. Coba Pak Yusmeli coba ceritakan seperti apa sih Perpustakaan Cisarua itu dan bagaimana aktivitas Pak Yusmeli sebelum ketemu saya. Jadi saya juga waktu itu karena Bu Nok ceritanya, wah Perpustakaan Cisarua begini begitu, jadi udahlah saya perlu bekerja sama dengan Perpustakaan Cisarua lewat Pak Yusmeli. Dan coba Pak Yusmeli ceritakan seperti apa sih kegiatan di Cisarua itu dan untuk khusus kota Sukabumi. Iya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Dokter. Ya, hari ini kita bisa juga bincang dengan sahabat Alenesa ya, Alenesa ya. Dengan Bu Dokter ini saya sangat antusias sekali melihat program-program dari Bu Dokter sejak kita bertemu di awal dulu ya. Nah, ini memberikan semangat buat saya. Ternyata orang-orang hebat seperti Bu Nok yang memang selalu menginspirasi, bisa ada Bu Dokter juga. Hari ini kita mungkin pindah-pindah ke belakang ya, bagaimana ketemunya dengan Bu Dokter, dengan Bu Nok ya. Saya kebetulan memang di perpustakaan kan sudah berjalan di tahun keempat Dokter ya.
Tahun keempat, waktu awal di 2017 kita merintis perpustakaan di kelurahan. Kebetulan Pak Lurahnya mau menyediakan sarananya, kemudian masyarakat yang ada di wilayah itu diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan perpustakaan. Sehingga sekali waktu di tahun 2017 itu ya kita sih bukan orang basicnya dari perpustakaan ya. Jadi saya dan teman-teman ya masih banyak belajar gitu, bagaimana cara mengembangkan perpustakaan. Ternyata di situ banyak sekali program-program yang menurut kami yang bisa diaplikasikan di wilayah Cisarua. Ya, karena setelah saya gali ya seperti apa sih perpustakaan yang sekarang ya. Kalau yang dulu mungkin lebih identiknya dengan buku-buku. Jadi kalau di sekolah dulu ada buku-buku, ya kita sering diam di perpustakaan, baca di perpustakaan. Nah di tahun 2017 saya melihat ada pengembangan-pengembangan yang masyarakat bisa nyaman di perpustakaan, bisa mendapatkan pengetahuan di perpustakaan, sehingga perpustakaan itu bukan hanya tempat membaca buku saja atau meminjam buku, juga di perpustakaan bisa orang mendapatkan pengetahuan yang banyak gitu. Terutama setelah perpustakaan itu dilengkapi dengan sarana TIK, ya, yaitu komputer. Waktu itu kami dibina oleh Coca-Cola Foundation. Coca-Cola menyediakan sarana internetnya, kemudian ada komputer. Nah, dengan sarana itu kita bisa mengajak masyarakat untuk berkegiatan di perpustakaan. Itu perpustakaan bisa tentang hal-hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, kemudian di bidang kewirausahaan ya, untuk ekonomi. Dan slogannya adalah yang saya menarik sekali itu adalah perpustakaan adalah tempat belajar masyarakat ya, yang tujuannya untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan. Nah ini menarik menurut saya ya, bagaimana orang pendidikan kan tidak harus belajar secara formal ya, juga bisa belajar di mana saja, bisa informal, bisa juga dari masyarakat atau misalnya informasi-informasi yang memang sekarang itu banyak ya, yang bisa diakses oleh masyarakat. Nah dengan adanya program yang tadi pengembangan perpustakaan yang sekarang itu transformasi berbasis inklusi sosial, ini menarik sekali untuk dijalankan di kelurahan kami. Akhirnya dengan sejalannya waktu ya kita aplikasikan program itu, karena tanpa diaplikasikan tidak bisa jadi apa-apa, ilmunya saja kan. Lalu kami aplikasikan di bidang kesehatannya, ketemulah dengan Bu Nok juga waktu itu sangat tertarik sekali ingin memberikan satu pengetahuan ya kepada anak-anak peserta didik di usia dini untuk mereka itu belajar tentang kesehatan diri mereka. Nah, kemudian pihak sekolah juga penting juga nih, karena anak yang sehat itu kan juga faktor kesehatannya tinggi kan. Itu. Jadi akhirnya kita terlibatlah diskusi dengan Benok, dengan tim Paudinya, kita bersinergi di situ. Ya, kami perpustakaan sudah mulai ada kerjasama waktu itu mengenai bank sampah ya, bank sampah. Nah dari obrolan itu ternyata kita dipertemukan lagi dengan orang yang hebat di Dr. Lea ya kan. Itu langsung ada istilahnya tidak lanjut dari obrolan itu, kemudian kita ada semacam bagaimana caranya bisa menjangkau anak-anak itu untuk menyampaikan isu kesehatan. Bu dokter backgroundnya adalah dokter gigi, jadi kita sampaikan tentang kesehatan gigi dan mulut ya. Begitu. Jadi perpustakaan sampai begitu ya, ada ilmunya, ada penuturnya, lalu bisa kita langsung aplikasikan pada masyarakat. Langsung. Nah, dari program itu ternyata antusias dari pihak sekolah, dari orang tua, ya memang proses ya, tidak bisa sekaligus. Tapi ternyata program ini menjadi contoh secara nasional. Saya ingat sekali waktu saya diundang ke Bandung ya, mengikuti acara Coca-Cola Foundation.
Dan ini dicontoh oleh daerah-daerah yang lain. Bagaimana perpustakaan tidak hanya orang bisa membaca buku atau misinya ilmu itu hanya di ada buku saja, tapi perpustakaan juga bisa menyampaikan langsung kepada masyarakat, bahkan dicontohkan lalu bisa dipraktikkan langsung oleh masyarakat gitu. Dan ini sederhana sebenarnya, tapi dampaknya luar biasa. Jadi terima kasih Bu Dokter Purno. Tahun 2018 kita dapat juara nasional waktu itu ya. Ada bank sampahnya, ada tentang kesehatan gitu. Nah, saat ini pun juga, walaupun Coca-Cola Foundation itu sudah tidak kerjasama dengan perpustakaan lagi berakhir tahun 2018, program itu tetap kita aplikasikan. Sehingga pengembangannya sekarang banyak sekali ya. Di bidang pendidikan ada sekolah paket kesetaraan, ya, masyarakat bisa mendaftar sekolah paket di perpustakaan, gitu, paket A, paket B, paket C. Sekolahnya memang tidak diselenggarakan di perpustakaan, tapi belajarnya bisa di perpustakaan, buku-bukunya bisa di perpustakaan dapatkan, gitu. Sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh belajar di perpustakaan, kemudian dia lulus dapat jenjang legal, secara ini legalnya ada gitu ya, dia bisa melanjutkan sekolah lebih tinggi lagi, jenjang lebih tinggi lagi. Nah itu sudah kita lakukan. Di bidang kesehatan juga seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti hasil sosialisasi mengenai kesehatan gigi dan mulut itu ternyata kesadarannya meningkat, ya, pengetahuan meningkat, otomatis kan dia langsung periksakan kesehatannya kemana ya, udah Korea kan, seperti itu langsung bisa diaplikasikan. Ya seperti itulah kenangan kami ya kerjasama dengan Dr. Lea Andesa dengan Bu Nok sebagai dari komunitas komunitas Simpaudinya luar biasa. Itu Dokter, terima kasih banyak. Sampai saat ini bisa berjalannya Pak Yusuf ya. Saya rencanakan program baru dari Andesa untuk percis, tapi nanti kita masih godok dulu entah kapan, karena ini butuh butuh pemikiran juga ya, sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kalau saya sih harapannya bisa bukan hanya untuk diri saya aja, walaupun tetap ya saya juga pengen juga ya kecipratan dari segi banyak hal, tapi ya masyarakat juga perlu ditata, dibina perlu diinformasikan agar tetap maju, jangan sampai pandemi ini yang kata orang bikin kita menyusut, kita harus tetap semangat. Nah, ini salah satunya perpustakaan Cisarua lewat Pak Yusmeli terus mengembangkan diri walaupun tertutup ya Pak Yusmeli ya, waktu itu belum, karena pandemi kita perpustakaan nggak bisa buka ya, tapi ya tetap beraktivitas ya walaupun jarak jauh gitu kan. Dan kegiatannya juga bahasa Inggris ada, bahasa Prancisnya, terus ada apa lagi sih kegiatannya tuh di perpustakaan Cisarua tuh? Bahasa Inggris, bahasa Prancis. Yang pandemi ini bahasa Inggris, bahasa Prancis ada ya. Cuma sebelumnya kan ada menari ya kan, ada apalagi senam sih pasti ada ya. Banyak sekali, itulah yang membuat saya minat gitu kan. Kenapa saya berkolaborasi dengan perpustakaan Cisarua, karena perpustakaan yang konotasinya dalam pemikiran masyarakat itu adalah hanya baca aja, tapi dengan pengelolaan Pak Yusmeli itu pengembangannya langsung aplikasi ya, dengan bercalistung ya, terus ada banyak hal lah gitu. Dan ini yang aneh ya, itulah Allah gitu kan, yang tanpa sadar aktivitasnya di Sukabumi bisa pengembangan kemana-mana. Kalau tidak Allah kirim seseorang ibu yang tadinya juga katanya nggak pernah dengar radio, tapi saya juga nggak tahu bisa berbicara di radio gitu kan. Nah, ibu inilah Ibu Ena Khadijah, aktivitasnya waktu itu di Paudi ya, yang berhubungan dengan sekolah PAUD. Saya bisa bekerja sama, bisa mengenal Sukabumi, walaupun saya orang Sukabumi, tapi saya bisa mengenal Sukabumi
yang akhirnya saya juga bisa pengembangan banyak di Sukabumi berkat adanya Bu Nok. Nah, kita sapa dulu Bu Nok. Assalamualaikum Bu Nok. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kita datang kembali. Padahal ini di luar dugaan juga. Sama sekali. Saya iseng sama Bu Nok nggak nyapa ya. Alhamdulillah sih bisa kita ngobrol. Nah, gimana Bu Nok sekarang kondisinya? Sehat selalu? Bagaimana sekolah? Pak Uti sekarang gimana? Pak Uti gimana Bu Nok? Ya, alhamdulillah. Suatu kehormatan bagi saya karena secara tidak sengaja tadi sekitar jam 10 saya chat sama dokter dan diundang ke sini dan alhamdulillah bisa ketemu sama Pak Yus juga. Mungkin kalau dibilang saya mempunyai andil kayaknya kurang tepat deh karena Allah mungkin ya yang menganjurkan semuanya karena betul ketika itu saya resign dari konsultan pemberdayaan di Kabupaten Sukabumi 2018 otomatis saya kembali ke sekolah karena memang sekolah kami waktu itu dirintis 2010 dan sempat ditinggalkan kemudian juga aktif kembali di Himpaudi walaupun mungkin tidak seperti yang dulu. Nah itu jadi kami berjuang lagi dari nol Pak Yus di sekolah karena memang sempat ditinggalkan. Tapi alhamdulillah beriring dengan itu akhirnya kami juga bisa bekerja sama lagi dengan Himpaudi dan dari situ banyak kegiatan-kegiatannya yang akhirnya mempertemukan lagi dengan Pak Yusmel. Alhamdulillah lewat dulu program bank sampahnya, nah jadi kenal sama Pak Yus. Nah sebenarnya kalau cerita dengan Dr. Lea sendiri ya tadi qadarullah pada saat pagi-pagi ya dok ya acaranya waktu itu entah kenapa saya nyalain radio yang kena MBS. Iya. Jadi saya dengarkan dan ada tawaran untuk bekerja sama di situ. Akhirnya saya kirim ini karena memang saya mungkin kenapa tertarik di situ karena hampir dari 2010 berarti 8 tahun kami menggeluti tentang dunia pendidikan dan kesehatan. Dulu di program Generasi Sehat dan Cerdas di Kabupaten Sukabumi itu ada 22 kecamatan yang dimasuki program tersebut dan saya pegang dari mulai awal saya masuk di Kecamatan Kabandungan, kemudian ke Kecamatan Bojonggenteng, kemudian Kecamatan Kadidampit dan Kecamatan Caringin. Nah di situ saya mengenal tentang kesehatan ya paling tidak tadi kebutuhan antara kesehatan yang berada di dunia anak usia dini itu dari situ karena di program tersebut pendidikan yang kita guide itu adalah pendidikan dari mulai usia SMP sampai dari mulai 0 sampai bayi balita sampai SMP. Nah di situ kami sering menggeluti posyandu, PAUD juga di situ. Nah akhirnya dari latar belakang itulah kami ketika mendengar tawaran dari dokter di radio, bagus nih. Kalau misalnya kita bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat dan awalnya saya tidak berpikir apa-apa hanya karena keterpanggilan. Saya juga merasakan bahwa bagaimana kesehatan gigi dan mulut itu akan sangat penting kalau masyarakat tahu gitu. Nah faktor yang terjadi adalah ya karena mereka tidak tahu gitu. Nah, akhirnya saya coba datangi, alhamdulillah kita langsung bikin program ya ya. Betul. Akan itu akan salah ya. Iya akan salah Bojonggenteng. Dan waktu itu nggak terlalu banyak ya. Dadakan mulai banyak Iya, jadi alhamdulillah yang sudah kita sentuh untuk kabupaten tuh Kadidampit juga ya pernah di sana kita ini bikin. Jadi ya itulah jalannya Allah lah yang buat. Jadi bukan saya, bukan siapa-siapa. Iya, alhamdulillah. Tapi terlepas dari itu terima kasih sekali dokter sudah mau mungkin menjalankan ide-ide yang dulu waktu sebelum pandemi karena
ketika itu terhenti, subhanallah, saya merasa oh ini kehilangan banget gitu. Kangen lagi ke lapangan lagi. Kehilangan banget karena masyarakat masih butuh loh ini gitu. Ketika kita dorong untuk mau berkumpul, mau curhat ya dok ya, ada orang tua yang misalnya cerita tentang kondisi keluarganya, kondisi kesehatan anaknya, bahkan mungkin orang tuanya, itu kita ngerasa seneng banget karena ya tadi mudah-mudahan ada solusinya kan buat mereka, paling tidak memberikan kebahagiaan pada mereka ketika dia sudah mendapatkan solusi itu. Jadi ya Allah, nggak tahu apa yang harus dibilang selanjutnya, tapi kami berharap mudah-mudahan program ini tetap berlanjut. Dan saya sampaikan terima kasih untuk Him Paudi, khususnya Kecamatan Cipale, karena dari sedikit program yang kami bisa kerjasamakan dengan Him Paudi, mudah-mudahan kedepannya lebih bisa eksis lagi. Kita berdayakan ibu-ibu yang ada di pendidikan anak usia dini ini untuk mengenal tentang kesehatan gigi dan mulut, karena sangat-sangat penting. Hari ini saja dok, saya melihat beberapa anak sedih banget gitu. Itu bukan anaknya yang salah, tetapi ya tadi pola asuh dari orang tuanya yang tidak paham tentang bagaimana sebenarnya merawat gigi dan mulut. Cuman kendala kami ketika dokter punya program melalui link di YouTube, link di FB, kami sebarkan, tetapi peminatnya mungkin tadi belum tertarik karena belum direct langsung hasilnya belum dapat gitu. Jadi memang masih terkendala di situ. Ya kalaupun misalnya ini akan menjadi terobosan baru ke depannya, insya Allah kita akan coba lagi dengan melalui pembelajaran lewat link baik di YouTube atau di FB. Kalaupun nanti misalnya mau ada kegiatan parenting, saya akan coba usulkan ke Paudi ataupun ke sekolah-sekolah lainnya untuk mengadakan parenting melalui Zoom bekerjasama dengan sekolah langsung gitu. Itu mudah-mudahan bisa. Saya sih berharap bisa seperti dulu lagi ya, bisa langsung lagi, bisa langsung nyabutin. Seru juga anak-anak kecil Pak Yusmeli dicabutin ambil gitu kan, seru banget. Mudah-mudahan pandemi ini bisa berlalu ya Pak Bono. Jadi ya saya bisa ke lapangan lagi karena asik juga ya ke lapangan. Kita ketemu anak kecil, ketemu orang banyak gitu kan, kita ngobrol-ngobrol. Sekarang kita ketemu lewat Zoom, walaupun memang bisa ketemu banyak di luar kota gitu kan, hanya beda lah, feelingnya beda gitu kan. Kalau kita langsung enak banget. Ya mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada, terutama yang di dunia pendidikan dan kesehatan, literasi, ini bisa jadi masukan buat teman-teman ke depan. Jangan putus asa untuk terus berkreasi, karena hidup itu kalau tanpa kreasi itu akan menonton yang ada pusing aja, mumet aja gitu kan. Jadi ya alhamdulillah setelah kemarin saya jatuh dan kita mulai menata diri dan akhirnya banyak ketemu orang, hingga saat ini saya tetap terus berkolaborasi. Ya mudah-mudahan dengan perpustakaan bisa lewat Pak Yusmeli dan Bu Nok lewat Him Paudi, masih di Him Paudi Bu Nok masih ya. Mudah-mudahan bisa terus berkelanjutan, dan hari ini kita ngobrol dadakan. Ya. Jadi walaupun dadakan bisa manfaat juga buat teman-teman di sana. Ikutin terus kegiatan kami dari Aneresa untuk bincang-bincang ini. Mudah-mudahan juga bisa ada kelanjutan entah seperti apa. Jadi silakan subscribe terus Aneresa Group. Ada kegiatan podcast, ada materi, ada kesehatan gigi dan mulut, terapi EFT, dan banyak hal yang bisa teman-teman ambil hikmahnya. Kami dari Aneresa Group, Dr. Gigi Leda Marlina, berterima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai ketemu.